Halo, saat ini Hipotesa mempunyai program baru yaitu High Talk, di mana isinya kita mendatangkan narasumber dari berbagai lintas, baik mahasiswa, pemuda, ataupun lintas organisasi kemasyarakatan. Nah, saat ini saya Muhammad Ukel sebagai pembawa acara. Saat ini sudah bersama saya tokoh mahasiswa dari Cilegon, dari Ikatan Mahasiswa Cilegon IMC. Dengan Mas siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Syadatul Muhammad, biasa dipanggil Aal. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih kepada Mas Ukel selaku pembawa acara. Siap. Yang telah menghadirkan saya, mengundang saya di acara Hitok ya. High Talk, Hipotesa Talk. Sebelumnya ingin mengklarifikasi bahwa saya bukan bagian daripada tokoh mahasiswa. Saya hanya serpihan atau ya bagian terkecil lah daripada pergerakan mahasiswa yang ada di Cilegon ini. Disclaimer nih. Iya. Jadi takutnya bahaya doang kan. Oke, siap. Gini, panggilannya siapa nih? Mas Al? Aal, iya. Oke, Mas Al. IMC, Ikatan Mahasiswa Cilegon. Iya. Saya ingin mengulas dari perspektif Mas Al nih, terkait memaknai IMC itu seperti apa sih? Ya, terima kasih. Jadi saya kebetulan dari Ikatan Mahasiswa Cilegon. Di Ikatan Mahasiswa Cilegon saya pengurus di pusat sebagai Kabid Advokasi dan Aksi. Oke. Tadi pertanyaan dari Mas Ukel perspektif Mas Al terkait memaknai IMC sebagai gerakan mahasiswa ini seperti apa? Perspektif saya terhadap Ikatan Mahasiswa Cilegon dalam pergerakan saat ini cukup masif ya, terutama di zamannya ketua umum sebelumnya itu kan terkait dengan gerakan ataupun demonstrasi itu sangat masif sekali gitu kan. Okay. Sampai-sampai kita dianulir bahwasanya terafiliasi oleh salah satu partai. Oke. Kita katakan bahwasanya Ikatan Mahasiswa Cilegon hari ini dan sampai kapanpun bakal terus independen dalam pergerakan maupun gerakan apapun lainnya. Gitu. Tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun ya? Tidak bisa, iya. Oke. Saya meyakinkan itu kepada kawan-kawan bahwasanya Ikatan Mahasiswa Cilegon tidak pernah dan tidak akan mau terafiliasi oleh partai maupun lembaga-lembaga manapun itu. Tetap pada garis perjuangan ya? Karena Tan Malaka pernah berkata bahwasanya pemuda atau mahasiswa itu adalah keistimewaan yang dimiliki idealismenya. Oke. Kita masih menjaga idealisme yang kita miliki. Gitu. Nah, berbicara IMC, hari ini IMC menginjak ke berapa tahun nih? Hari jadi ke berapa nih? Oh iya. Di tahun ini. Jadi Ikatan Mahasiswa Cilegon terbentuk sebenarnya bukan terbentuknya itu tahun 2004, tapi dideklarasikannya itu pada tahun 2005, tepatnya tanggal 1 Juni di Aula DPRD. Sekarang tahun 2022 ini Ikatan Mahasiswa Cilegon menginjak ke 17 tahun umurnya gitu. Sudah 17 tahun berarti ya? Iya, sekarang ini. 17 tahun. Lagi semangat-semangatnya lah. Pasti, karena kan di umur yang 17 tahun itu kalau kita misalkan menganalogikan itu umur manusia, bahwasanya umur-umur 17 tahun itu adalah umur-umur yang dimana baru lulusnya sekolah dan dia masih memikirkan apa yang bakal dia bawa ke depan dan apa yang bakal dia capai untuk ke depannya gitu. Luar biasa sekali Mas Al ini ya. Dengan tadi yang sudah disampaikan terkait pemaknaan IMC, lalu kemudian hari jadi IMC yang ke-17 ya? 17 sekarang. Oke. Nah, sekarang udah 17 tahun. Artinya 17 tahun usia yang sangat muda, lagi semangat-semangatnya dalam melakukan gerakan-gerakan. Nah, ke depan mungkin berbicara soal capaian, soal gerakan ke depannya, seperti apa yang bakal IMC lakukan? Tentu saja di umur yang ke-17 tahun ini banyak sekali harapan dan keinginan kita, terutama mengaktualisasikan diri Ikatan Mahasiswa Cilegon bahwasanya di umur yang ke-17 tahun ini kita menginginkan peran kepada seluruh kader maupun pengurus untuk bagaimana bisa mengaktualisasikan
serta berperan aktif dalam membangun kota Cilegon. Karena mau bagaimanapun IMC ini adalah DNA kota Cilegon. Mas Al, ente kan sebagai ketua bidang advokasi dan aksi. Nah, mungkin setiap kali yang IMC lakukan, dari mulai mengadvokasi masyarakat, mengangkat suatu isu yang sampai hari ini belum terselesaikan di Cilegon. Isu apa itu, Mas? Baik, saya betul dari Kabid Advokasi dan Aksi, dan kebetulan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Cilegon itu namanya Haryanto gitu. Oke. Kalau saya di sini sebagai Kabid Advokasi Aksi. Jadi isu yang sampai saat ini belum terselesaikan yaitu isu lingkungan. Isu lingkungan. Kita itu pernah mengadakan advokasi sampai-sampai karena kita itu pernah beraudiensi bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten. Oke. Isu lingkungan ini jadi sangat disayangkan sekali gitu tuh, bahwasanya kota Cilegon ini basisnya basis industri berat semua, besar-besar, secara tidak langsung kan pembakaran kimia, polusi dari industri itu kan membahayakan lingkungan kota Cilegon lah gitu tuh. Hingga saat ini pemerintah maupun dari pihak industrinya belum bisa bertanggung jawab atas segala kejadian yang telah terjadi di masyarakat itu. Banyak sekali kejadian-kejadian yang dimana sangat merugikan masyarakat. Terkait dengan pembakaran kimia, yang dimana abu-abu dari kimianya itu berterbangan masuk kepada permukiman masyarakat. Terus belum lagi waktu tahun ini kalau nggak salah di Ciwandan itu khususnya pabrik tepung ya. Di dalam pabrik tepung itu kutu-kutu di tepungnya itu berterbangan masuk kepada permukiman masyarakat. Artinya itu kutu-kutu dari limbah ya? Limbahnya itu masuk ke pemukiman warga. Iya, jadi kita itu untuk bisa menyelesaikan isu lingkungan ini belum ada yang bisa, karena kan di Cilegon ini basisnya industri berat semua gitu, besar-besar semua. Pembakaran limbah itu masih sangat belum mempunyai wadah akhir gitu tuh, pembuangannya itu tuh belum ada di Cilegon ini. Nah, melihat kondisi seperti itu, apa yang ditawarkan oleh IMC? Apa yang didorong IMC kepada Pemkot ataupun Pemprov? Ya, kita dari Ikatan Mahasiswa Cilegon pernah mau mengajukan untuk membuat ruang lapangan hijau, karena di dalam ruang lapangan hijau itu secara tidak langsung kan polusi-polusi yang berterbangan itu bisa dihirup oleh sebelum masuk ke dalam masyarakat itu bisa terkena oleh pohon terlebih dahulu gitu. Jadi bisa diminimalisir polusi tersebut tidak terlalu banyak masuk ke dalam masyarakat. Harus diimbangin dengan ruang hijau. Ruang hijau tentu saja itu, terutama membangun pohon bambu gitu. Pohon bambu itu kan sangat penting sekali ya untuk menghalang polusi-polusi yang masuk ke dalam berterbangan ke dalam ruang lingkup masyarakat gitu. Terakhir mungkin Mas Al, pesan apa yang ingin Mas Al sampaikan sebagai ketua advokasi dan aksi nih? Yang ingin disampaikan kepada siapa ini? Kepada kader-kader ataupun kepada Pemkot Cilegon, pesan apa yang pengen disampaikan? Kalau saya ingin berpesan kepada kawan-kawan seperjuangan saya, kader-kader, kepada seluruh kader Ikatan Mahasiswa Cilegon, bahwasanya jangan pernah lelah untuk berproses, jangan pernah letih untuk berproses, tapi memperbanyaklah berproses, dan jangan pernah takut dalam melangkah untuk mencapai suatu tujuan. Lebih baik menghadapi bahaya daripada hidup dengan penuh rasa ketakutan. Kalau pesan saya kepada pemerintah Kota Cilegon, sangat bingung sekali gitu tuh. Percuma misalkan saya memberikan suatu pesan tetapi tidak memberikan dampak yang maksimal kepada pemerintah Kota Cilegon gitu tuh. Setidaknya kan mereka mendengar lah. Kepada pemerintah Kota Cilegon, jangan perbanyak janji, tapi realisasikanlah janji. Eksistensi pun tidak butuh untuk kita selaku masyarakat Kota Cilegon, tetapi janji-janjilah yang kita tagih dan kita butuhkan hingga sampai saat ini gitu tuh. Sangat luar biasa emang Mas Al ini ya. Oke, itu tadi Sobat Hipotesa, program High Talk kita
Tadi Mas Al sebagai keterwakilan dari IMC sudah banyak menyampaikan terkait hari jadi ke-17 IMC, kemudian menyoroti soal Pemkot Cilegon, banyak sekali. Ya semoga ke depan Pemkot Cilegon ada perubahan yang signifikan untuk kebaikan masyarakat Cilegon, ya kan? Amin, tentu saja itu Teman-teman harus itu. kawan-kawan IMC juga semakin semangat dalam melakukan perjuangan-perjuangannya. Siap. Mungkin itu saja dari saya. Mohon undur diri. Oke.